Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Codingan Kali bersama saya Arya Ramadan. Baik, pada video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah sistem rekomendasi kepada mahasiswa berdasarkan prestasi dan ekonomi. Oke, pertama-tama saya akan memperlihatkan dulu dataset yang akan kita gunakan nanti. Oke, ini datasetnya. Pada dataset ini terdapat beberapa kolom dan NIM, nama, IPK, status ekonomi, dan semester. Dan kita punya 35 sampel ya. Oke, lanjut kita ke codingannya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini saya membuat dua klasifikasi ya, yaitu berdasarkan prestasi dan berdasarkan ekonomi. Bahwa dimana jika berdasarkan prestasi yang akan menjadi acuan adalah IPK, dan sebaliknya jika kita berdasarkan ekonomi yang menjadi acuan adalah status ekonomi dari mahasiswa tersebut. Oke, baik, kita akan membahas codingannya. Pertama-tama kita membutuhkan beberapa library ya yang akan kita gunakan nanti. Dan seperti biasa ini adalah title pada halaman utama website nanti. Dan di sini kita membuat upload file ya, berbeda dari video sebelumnya, bahwa video sebelumnya saya membaca dataset langsung dari coding. Dan video ini kita menggunakan upload file, kita bisa bebas menentukan dataset mana yang akan kita upload ke website nanti. Baik, nah di sini saya akan bikin dua tab, di mana tab pertama ini berdasarkan prestasi dan tab kedua berdasarkan ekonomi. Oke, kita masuk ke dalam tab pertama dulu ya. Sini kita bikin title pertama-tama dan kita akan menampilkan data frame dari datasetnya. Nah, ini merupakan visualisasi dari datasetnya. Dan ini subheader rekomendasi mahasiswa berdasarkan prestasi. Nah, ini dia klasifikasinya, bahwa dimana jika IPK seorang mahasiswa itu lebih atau sama dengan dari 3 dan status ekonominya berada di rendah atau menengah, dan jika mahasiswa itu berada di semester 4 atau sama dengan 4, maka akan masuk ke dalam klasifikasi mahasiswa yang dapat rekomendasi beasiswa ya. Oke, seperti yang saya bilang di awal, bahwa dalam prestasi yang akan menjadi acuan itu adalah IPK. Di sini saya bikin minimalnya 3.0 ya. Dan di status ekonomi, bahwa mahasiswa itu yang masuk dalam rendah menengah itu bisa saja dapat beasiswa jika IPK dari mahasiswa tersebut di atas 3.0 ya, dan di bawah 4. Oke, ini adalah keluarannya nanti, hasil dari klasifikasinya. Dan di sini kita bisa mendownload dataset yang sudah jadi menjadi file Excel ya. Oke, lanjut ke halaman kedua. Ini adalah tab dari ekonomi, sama seperti di atas, tapi klasifikasinya akan berbeda. Bahwa dimana jika mahasiswa berada pada status ekonomi rendah dan IPK-nya di atas 2,5 sama dengan ya, dan semesternya di bawah semester 4, akan masuk ke dalam klasifikasi rekomendasi mahasiswa berdasarkan ekonominya. Oke, sepertinya sudah cukup di bagian coding. Kita akan langsung masuk ke dalam websitenya. Oke, baik, ini adalah tampilan websitenya ya. Kita akan browse file, kita akan upload file di sini. Saya lupa ini ya. Nah, ada dataset yang saya tampilkan di awal tadi.
Oke, sini kita punya berdasarkan prestasi dan berdasarkan ekonomi. Sama-sama kita akan melihat dulu dari berdasarkan prestasi. Ini adalah dataset yang kita punya, sudah kita upload. Ini adalah visualisasi yang sudah kita bikin tadi. Dan ya, ini adalah keluarnya ya. Dimana bahwa ada sekitar 21 mahasiswa yang masuk dalam klasifikasi berdasarkan prestasi, bahwa dimana pada para mahasiswa ini memiliki IPK di atas atau sama dengan 3.0 dan rekomendasi dan status ekonominya berada di rendah maupun menengah. Kenapa tidak ada tinggi? Padahal di dataset kita ada yang tinggi ya. Ya karena tidak masuk klasifikasi ya. Bahwa berdasarkan prestasi itu status ekonominya berada di rendah dan menengah saja. Dan tentunya di bawah semester 4. Oke, baik, di sini kita bisa mendownload hasilnya sebagai file Excel. Lanjut kita akan pindah ke tab ekonomi. Ya, baik, di sini adalah klasifikasi berdasarkan ekonomi ya, bahwa ya bisa kita lihat di sini bahwa semua yang masuk dalam klasifikasi di sini adalah mahasiswa yang memiliki status ekonomi rendah dan pastinya di bawah semester 4 semua ya, atau sama dengan 4 lah ya, dan IPK di atas 2.5, paling rendahnya 2,5, dan dia masuk rendah dan ternyata masuk semester 4 bapak masih masuk ke dalam klasifikasi sistem rekomendasi. Dan juga kita bisa mendownload hasil rekomendasinya sebagai data Excel. Oke, baik, itu saja video saya pada pertemuan kali ini. Nah, mohon maaf jika ada kekurangan dari cara bicara saya ataupun lain-lainnya, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga memberikan manfaat kepada penonton dan memberikan ilmu pada siapapun yang menontonnya. Baik, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.